Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan mengawali pokok materi program linier dua variabel, di mana harapannya kompetensi dasar yang dicapai oleh kalian adalah dapat menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Ini adalah kompetensi dasar yang harapannya tercapai setelah kita belajar program linier dua variabel. Namun, untuk mencapai tujuan kompetensi dasar tersebut, ada beberapa tahapan ya. Kita akan belajar secara bertahap. Oleh karena itu, kita akan bahas ya peta konsepnya. Peta konsep dari program linier yang pertama ada prasyarat. Nah, prasyaratnya itu artinya kalian harus bisa menguasai ini dulu gitu ya, sebelum tadi yang terakhir ya, menyelesaikan masalah program linier. Jadi kalian harus memahami ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkatnya SPTLDV gitu ya. Kalau yang waktu sebelumnya kita sudah sempat bahas, kalian sudah sempat tahu ada sistem persamaan. Nah, sekarang ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Itu seperti apa? Kemudian bagaimana nanti ketika disajikan SPTLDV menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya gitu. Jadi dari SPTLDV menjadi gambar DHP, atau sebaliknya kalau diketahui DHP daerah himpunan penyelesaiannya, nah itu bagaimana SPTLDV-nya. Jadi dua hal ini nanti harus kalian kuasai dulu. Setelah bisa kalian kuasai, maka selanjutnya akan belajar menentukan nilai optimum begitu dengan metode uji titik pojok. Nah, ketika sudah sampai sini baru nanti akan disajikan masalah kontekstual. Jadi program linearnya disajikan dalam soal cerita begitu ya. Nah, kemudian dari soal cerita nanti akan diubah menjadi model matematik. Nah, model matematikanya itu berupa ini SPTLDV. Oleh karena itu kan harus pahami juga ya. Jadi setelah dapat SPTLDV baru nanti menentukan DHP, kemudian metode uji titik pojok, baru nanti terakhir artinya kalian sudah bisa menyelesaikan masalah program linier ya, atau menjawab soal ya dari soal-soal program linier begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik kerangkanya, petanya, urutan dari awal sampai akhir bab program linier ini ya. Yuk langsung kita bahas lagi selanjutnya. Nah, tadi yang dibilang prasyarat. Nah, prasyaratnya kan tadi ada dua hal ya. Ada SPTLDV dan ada DHP. Jadi yang pertama itu kalian tuh bisa menentukan DHP dari SPTLDV. Gitu. Jadi nomor satu nih, kalian itu bisa mengubah ya dari SPTLDV ya, sistem persamaan linier dua variabel, menjadi gambar atau grafik ya daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini ya. Atau yang kedua sebaliknya ya, yaitu kalian bisa menentukan SPTLDV dari gambar atau lukisan DHP. Jadi dua hal ini nih dibolak-balik, kalian harus paham gitu ya. Diketahui SPTLDV gambarnya bagaimana, itu kalian harus paham. Atau sebaliknya ya, disajikannya adalah gambar atau lukisan daerah himpunan penyelesaiannya, yang ditanya adalah SPTLDV-nya. Nah, ini juga kalian harus paham begitu ya. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama pada kesempatan video awal ini adalah bagaimana kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDV begitu. Yuk kita bahas bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP yang disingkatnya dari SPTLDV. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, ini langkah yang apa ya, step by step sekali, tapi nanti seiring berjalannya kamu paham konsep, mungkin kamu bisa akan lebih cepat gitu ya. Ini saya dari awal sekali supaya tahu sekali dasarnya awalnya gitu. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita harus menentukan setiap pertidaksamaan itu seperti apa titik potongnya. Ya, setelah dapat titik potong di sumbu X dan sumbu Y,
Yang kedua adalah tarik garis antara dua titik tersebut. Nah, dengan catatan kalau pertidaksamaannya mengandung tanda sama dengan, jadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu garisnya utuh. Tapi kalau tidak mengandung tanda sama dengan, artinya hanya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya putus-putus. Begitu. Ya. Nah, setelah ada garisnya, baru tentukan posisi DHP. Gitu. Jadi kalau DHP-nya lebih dari, pertidaksamaannya lebih dari, ya, maka DHP-nya adalah sebelah kanan garis. Nah, diingat baik-baik nih. Ya, kalau lebih dari itu daerah himpunan penyelesaiannya sebelah kanan garis. Kalau kurang dari, maka daerah himpunan penyelesaian itu sebelah kiri garis. Ya, itu. Tapi, hati-hati lagi di catatannya nih. Jika X-nya negatif, jadi dalam pertidaksamaannya itu, ya, variabel X bernilai negatif, maka ketentuan DHP-nya dibalik. Nah, dibalik itu artinya kalau lebih dari, jadinya daerahnya sebelah kiri. Ya, kalau kurang dari, daerahnya jadinya sebelah kanan. Itu kalau variabel X-nya negatif, ya. Gitu. Jadi pahami langkah-langkahnya. Ini dicatat lagi ya di buku supaya tidak hilang bagaimana langkahnya. Selanjutnya kita langsung praktek ya. Gimana sih maksudnya nih langkah-langkahnya? Yuk. Nah, ini ya. Lukislah DHP dari SPTLDV berikut. Nah, jadi yang namanya sistem itu akan diberikan beberapa SPTLDV, beberapa pertidaksamaan. Ya, namanya juga sistem. Ya, artinya ada 4 nih. Jadi koma ini adalah pembatas ya, hati-hati pahami. Jadi yang pertama ada 3X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Nah, bedakan nih kalau ada garis lagi di bawah ini kan berarti sama dengan ya, ada sama dengannya. Ya, kalau tidak ada berarti hanya kurang dari saja. Ya, kemudian yang kedua ada 4X tambah 7Y lebih dari sama dengan 28. Kemudian ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Begitu. Nah, tadi ingat yang pertama tahapnya apa? Kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan baik-baik. Ya, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y itu stepnya adalah kita buat ya dua hal. Yang pertama untuk X sama dengan 0, kita akan mencari nilai Y-nya. Oke. Kemudian yang satunya untuk Y sama dengan 0, kita akan cari nilai X-nya. Begitu. Jadi kuncinya ini. Kita pertama X sama dengan 0, ya. Berapa nilai Y-nya? Kita masukkan ke persamaan ini. Nah, jadi kita satu-satu nih. Ini saya tulis misalkan 3X tambah Y kurang dari sama dengan ini, saya anggap garis K gitu ya. Kita namain. Bebas namain garisnya, mau garis apa aja. Ini misalkan saya buat, kita misalkan ini garis K. Begitu. Nah, untuk membuat titik potong ya kita buat jadi sama dengan saja. Begitu ya. Jadi kalau di sini kurang dari, untuk membuat titik potong kita buat jadi sama dengan saja. Jadi 3X tambah Y sama dengan 6. Pertama kita buat X-nya sama dengan 0. Kita substitusi. Jadi X-nya 0 berarti masuk sini. 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. Nah, sehingga kita dapat 3 kali 0 itu berapa? 0 kan? Nah, maka sisanya ini 0 nih. 0 tambah Y sama dengan 6. Berarti sisanya langsung dapat Y itu sama dengan 6. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya kita dapat 6. Ya. Satunya lagi ketika Y-nya yang 0 sekarang. Nah, jadi substitusi juga ke sini. Ketika Y-nya 0, maka kita dapat 3X tambah 0 sama dengan 6. Ya kan? Nih, lihat. Ya, Y-nya kita buat 0 yang kedua. Jadi 3X tambah 0 sama dengan 6. Maka kita dapat 3X sama dengan 6. Nah, maka nilai X sama dengan berapa? 6 dibagi 3. Ya kan? Jadi dapat X sama dengan 2. Nah, maka kemudian kita susun nih tadi. Ketika X-nya 0, kita dapat Y-nya berapa? 6. Ini kan yang pertama X-nya 0, kita dapat Y-nya 6. Maka titik potongnya itu nanti pertama 0,6. Ya, titik potong dengan sumbu Y-nya itu 6 nanti. Ya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, jadi ketika Y-nya 0, nah tadi dapat X-nya berapa? 2. Nah, jadi dapat titiknya 2,0. Atau titik potong dengan sumbu X, nah nanti 2. Begitu. Ya. Coba
kita gambar. Nah, ini sudah saya sediakan diagram Kartesius gitu ya. Nah, jadi lihat ini. Yang pertama tadi ingat apa? Nah, tentukan titik potongnya dulu. Jadi titik potongnya ada 0,6 dan 2,0. Nah, hati-hati. Jadi 0,6 itu di mana? 0,6 sini ya. Oke, kita coba. Oke, ini ya. Nah, ini adalah 0,6 di sini ya. Nah, ini titik 0,6 di sini. Nah, biar nggak salah titikin ya. 0,6, kemudian ada 2,0 ya. 2,0. Ingat nih, X-nya yang 2. Ini X-nya yang 2 ya. Jadi ini 2. Oke. Nah, di situ katanya tadi apa? Tarik garis antara dua titik tersebut. Jadi antara dua titik ini kita tarik garis. Nah, sudah dibuat keluar. Oke. Nah, ini baru pertidaksamaan yang pertama. Nah, yang kedua, langkahnya sama seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, saya misalkan yang kedua ini garis L misalkan ya. Jadi kita punya garis L ini 4X tambah 7Y sama dengan 28. Sama langkahnya ya. Kalau X-nya 0, nah masuk sini berarti kan 4 kali 0 ya, ditambah 7Y sama dengan 28. Nah, 4 kali 0 itu kan 0. Ya, maka kita tinggal punya 7Y sama dengan 28. Maka Y dapatnya 28 dibagi 7. Ya kan? Nah, berarti X-nya 0, Y-nya 4. Ya, untuk yang satunya ketika Y-nya 0, maka 4X tambah 7 kali 0 sama dengan 28. Nah, maka kita punya 4X sama dengan 28. X sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Nah, jadi kalau kita susun, jadi ketika X-nya 0, ya kita dapat Y-nya 4. Ya, X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya yang 0, ya kita dapat X-nya 7. Maka titiknya yang kedua ada 0,4, mana 0,4? Sini kan? Nih, 0,4. Nah, dan 7,0. Lihat ini titik potong dengan sumbu X-nya 7. 7. Nah, ini ya. Hati-hati jangan salah naruh titik. Nah, kemudian ya, ini tarik garis antara dua titik tersebut, sama tarik garis lagi. Nah, gitu ya. Jadi yang kita buat garis ini yang ada dua variabel saja. Jadi satu pertidaksamaannya dua variabel, ini kita buat garis. Kalau yang variabel ini atau pertidaksamaan ini tidak perlu ya. Ini kan nanti di sumbunya ya. Jadi buat garisnya yang ada dua variabel dalam pertidaksamaan tersebut. Begitu ya. Nah, lanjut. Yang ketiga tadi apa? Nah, tentukan posisi DHP. Masih ingat tadi? Kalau pertidaksamaannya kurang dari, maka DHP-nya sebelah kiri. Nah, hati-hati nih, jangan salah lihat ya. Yang pertama ini garis K, tadi yang mana? Yang 0,6 dan 2,0 ini kan? Nah, ini ya. Ini adalah garis K. Nah, ini ya. Ini garis K. Nah, jadi jangan salah lihat. Nah, yang ini tadi garis L. Nah, ya kan? Garis L. Nah, pertidaksamaan garis K itu kurang dari. Nah, kurang dari itu tadi ada di sebelah kiri. Diingat. Nah, kalau membuat gambar prosesnya ini lebih baik ya, yang kita arsir itu adalah yang bukan. Nah, yang bukan DHP. Kan yang diminta itu DHP-nya sebelah kiri. Nah, berarti yang saya arsir ini adalah yang bukan, yaitu yang sebelah kanan. Begitu ya. Oke, jadi ini ya. Nah, ini adalah yang bukan. Nah, bukan. Gitu ya. Jadi yang saya coret ini yang bukan ya. Nah, yang bukan kan. Nah, bukan. Nah, ini garis K kan. Nah, yang diminta itu sebelah kiri. Ini lihat kurang dari. Maka yang bukan itu yang kita arsir. Supaya nanti kelihatan DHP-nya itu yang bersih. Begitu ya. Nah, untuk garis L, nah garis L itu tadi yang 4X tambah 7Y lebih dari sama dengan 28. Nah, lebih dari itu ada sebelah kanan. Ya gitu kan? Nah, kalau sebelah kanan, nih, ini kan garis nih. Ini sebelah kanannya, ini sebelah kiri. Nah, jadi yang diminta yang kanan. Berarti yang saya arsir adalah yang kiri, yang bukan.
Nah, yang saya coret-coret nih, nah, berarti yang bukan. Nah, sebelah kiri garis. Nah, lihat. Oke. Nah, terus yang ketiga nih ada X lebih dari 0. Nah, kalau X lebih dari 0 berarti kan X positif, lebih dari 0, ya kan? Nah, berarti yang dicoret mana? Yang sebelah kiri ya. Jadi daerah sebelah kiri ini semua, nih daerah sebelah kiri X, ini kita coret. Nah, gitu ya, sebelah kiri X. Nah, karena yang dimintakan X-nya lebih dari 0, berarti dari 0 ke kanan. Nah, berarti dari 0 ke kiri nih, kita coret semua yang bukan. Nah, kalau yang keduanya adalah Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 itu berarti kan Y positif. Ya kan? 0, 1, dan seterusnya. Berarti yang bukan ini yang Y negatif ya, yang sebelah bawah. Ini sebelah bawah semua, kita coret. Nah, akhirnya kamu lihat nih. Kelihatan nggak daerah yang bersihnya itu berarti yang mana? Nah, yang tidak ke coret-coret itu, yang bersih, ya adalah yang mana? Nih, yang kecil ini. Ya, nih perhatikan baik-baik. Jadi ini kan, nih yang warna kuning nih. Nah, ini dia. Jadi segini, ya kan? Nah, perhatiin baik-baik. Ya, ini garis kan? Nah, yang dicoret sebelah kanan berarti yang ini yang bersih. Yang ini sebelah kiri, ini yang bersih. Ya, jadi inilah daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ini yang kuning. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya yang kecil di sini yang kuning. Begitu, ya. Itu contoh yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Coba kita lanjutin lagi contoh selanjutnya. Nih, yang pertama kita punya pertidaksamaannya min X tambah 2Y kurang dari sama dengan 2. Oke, ya kita coba sini. Ini kita coba langsung kita coret-coret ya. Coba kita langsung coret-coret. Tadi ingat yang pertama buat titik potong. Nah, untuk mempercepat mungkin kita coba sini ya. Lalu kita ganti. Nah, mempercepat tekniknya itu langsung aja kita buat kolomnya seperti ini ya. Jadi ada X, kemudian Y, gitu ya. Yang ini X, Y. Jadi kalau X-nya 0 ya, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Gitu ya. Jadi gini nih, kalau X-nya 0, berarti kan sisanya tinggal ini. 2Y sama dengan 2. Ya kan? Nah, jadi X-nya 0, maka kita tinggal punya 2Y sama dengan 2. Ya, kalau bisa pelan, kalau nggak bisa cepat, ya boleh coret-coret. Berarti sama dengan 2 bagi 2, berapa? 1. Nah, jadi kalau X-nya 0, Y-nya 1. Maka titiknya nanti adalah 0,1 yang pertama. Nah, yang kedua tadi kalau Y-nya yang 0. Nah, kalau Y-nya yang 0, sini ya. Nah, Y-nya yang 0 nih, Y-nya yang 0. Berarti kita punya gimana? Nah, min X. Nah, hati-hati nih, yang ini X-nya min ya. Min X sama dengan 2. Nah, ya kan? Nah, kan Y-nya yang 0 nih. Berarti min X sama dengan 2. Nah, kita perlunya X ya. Ingat ya. Berarti X itu sama dengan, nah minnya ada, nyebrang jadinya, min 2. Nah, berarti kalau Y-nya 0, X-nya min 2. Nah, jadi titiknya kita dapat min 2,0. Nah, itu yang pertama. Kita coba gambar langsung ya. Jadi ada 0,1, berarti di sini kan. Nih, 0,1. Nah, yang kedua ada min 2,0. Min 2,0 berarti ini kan. Nih, min 2,0. Kemudian apa katanya tadi? Tarik garis. Nah, anggap aja lurus ya. Nah, garisnya nih terus boleh diperpanjang ke sana. Oke, tarik garis di antara dua titik itu diperpanjang ya. Jangan di antara dua titik ini aja. Ini garis yang pertama. Nah, garis yang kedua dari sini ya, dari yang 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Sama seperti itu tekniknya ya. Nah, jadi kita punya, kalau bisa nggak, kalau X-nya 0, nah, X-nya 0, di sini nih 0, berarti sisanya apa? Nah, 3Y sama dengan 12 kan? Nah, berarti Y dapatnya berapa? 12 bagi 3, 4. Ya kan? Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 4. Nah,
boleh kalau kamu mau langsung digambar, nggak ditaruh dulu di sini boleh. 0,4 berarti langsung 0,4 sini. Nah, titik yang kedua ketika y-nya 0. Nah, ketika y-nya 0 berarti berapa? Ya, 4x sama dengan 12. Ya kan? Ini y-nya 0. Nah, ya anggap aja berarti udah nggak ada kan 0. Nah, maka sisanya kita punya x sama dengan 12 bagi 4, 3. Nah, jadi kalau y-nya 0, nah, x-nya 3. Nah, maka titiknya nanti 3,0 gitu ya. 3,0 berarti di mana? Sini ya. Nih x-nya 3. Nah, 3,0. Ini juga tarik garis lagi. Nah, tadi ingat kan tahap keduanya tarik garis di antara dua titik tersebut. Nah, nanti kalau buat itu yang gambar yang bagus pakai penggaris ya. Nah, selanjutnya tadi tentukan DHP-nya. Ya, sebelah kiri sebelah kanannya, ingat, hati-hati ya. Nah, yang pertama, nih garis K nih ya. Ini garis K, ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Nah, kita lihat nih. Ini garis yang K. Nah, ini. Nah, ini garis yang kedua nih, saya misalkan garis L. Nah, ya. Untuk garis K, ingat nih, lihat nih. X-nya itu negatif. Nah, X-nya itu negatif. Jadi kalau negatif itu dibalik. Nah, dibalik itu artinya kalau kurang dari, itu kan awalnya tadi di sebelah kiri. Tapi karena X-nya negatif, maka dibalik. Jadi, daerah yang diminta adalah sebelah kanan. Ya, sebelah kanan garis. Nah, lihat nih. Ini garisnya K yang ini nih. Ya kan? Nah, ini sebelah kirinya, ini sebelah kanannya. Yang diminta itu adalah sebelah kanan. Itu maka yang saya arsir atau yang saya coret, yang kita coret adalah sebelah kiri. Gitu ya. Nah, jadi yang bersih itu yang diminta ya. Yang diminta sebelah kanan. Nah, maka yang bersih sebelah kanan. Itu. Maka yang saya arsir atau yang saya coret itu sebelah kiri. Itu untuk prosesnya. Jadi ketahuan nanti DHP-nya itu yang bersih. Gitu ya. Nah, untuk garis L, perhatikan garis L itu X-nya kan positif ya. Nah, berarti tidak perlu ada ketentuan di balik tadi, yaitu kalau lebih dari daerah yang diminta adalah sebelah kanan. Nah, ini garis L. Nah, daerah yang diminta adalah yang sebelah kanan. Maka yang saya coretnya adalah sebelah kiri, daerah yang nah, begitu ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, X lebih dari 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0, nah, berarti kayak tadi ya, yang diarsir adalah daerah sumbu X sebelah kiri. Nah, kemudian daerah yang lebih dari Y lebih dari 0, nah, maka yang bukan yang kita arsir adalah daerah Y negatif. Gitu. Nah, kelihatan nggak? Kira-kira yang bersihnya mana berarti? Coba nih ya, yang bersihnya itu mana berarti? Lihat, yang bersih itu sebelah sini ya berarti ya, nih yang saya kuning-kuningin. Nah, daerah yang bersih itu, nah berarti ini yang udah saya kuningin sekarang. Nah, ini segini ya. Nah, segini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya, ya kan? Karena kan ini garis, ya, ini kena arsir, ini garis kena arsir, kemudian ini garis sumbu X juga kena arsir, maka yang bersih itu yang sebelah sini kan? Begitu, ya. Itu dia menentukan daerah himpunan penyelesaian dari SPTL DV-nya. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Selanjutnya coba satu soal, ya. Latihan soal ini kalian coba dikerjakan, gitu ya. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Terima kasih. Kita akan lanjut di video berikutnya.